Summa qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tunjukilah bagi kami jalan yang lurus. Ini adalah untuk hamba, semata-mata untuk hamba. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walil abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ini adalah permintaan daripada permintaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga, yaitu permohonan petunjuk untuk tetap di atas siratal mustaqim, untuk mendapatkan siratal mustaqim. Ai dullana wa arsyidna wa waffiqna lis-siratal mustaqim, yaitu tunjukilah kami, tuntunilah kami, berilah kami taufik menuju jalan yang lurus ini. Wa huwa tariqul wadihul musilu ila Allah, yaitu jalan yang wadih yang akan mendatangkan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang wadih yang akan menyampaikan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala wa ila jannatihi, dan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk daripada as-siratal mustaqim ini? Kata Asy-Syaikh rahimahullah, wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bih. Inilah siratal mustaqim. Seorang mengetahui al-haq dan beramal dengan al-haq, itulah siratal mustaqim yang kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kita memohon untuk mengenali al-haq, mendapatkan al-haq, sehingga bisa dan beramal dengan al-haq tersebut. Dan al-haq itu datangnya dari Allah dan datangnya dari Rasul. Sehingga al-haq itu untuk mendapatkannya harus memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimudahkan seorang untuk bisa mempelajarinya, mendapatkannya, dan tidak cukup dengan itu, dimudahkan baginya untuk beramal dengan al-haq tersebut. Betapa banyak orang yang mengetahui al-haq namun tidak beramal dengan al-haq seperti Yahud. Betapa banyak orang yang beramal namun tidak berdasarkan dengan al-haq seperti Nasara. Fahdina ila sirati wahdina ila sirat, maka tunjukilah kami menuju as-sirat, dan tunjukilah kami supaya tetap berada di atas as-sirat, menuju jalan dan tetap berada di atas jalan. Karena qalbunya hamba itu ada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala akan memutar balikannya ke sukanya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak disesatkan, supaya tetap ditunjuki menuju jalan yang lurus dan tetap berada di atas jalan yang lurus. Fal hidayatu ila sirat luzumu dinil Islam. Maka yang dimaksud dengan hidayah menuju as-sirat, seseorang tetap berada di atas agama al-Islam, tetap berada di atas agama al-Islam. Dia dituntun untuk tetap memegang agama yang terbaik ini, yang tidak ada agama kecuali agama Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam, sungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Dan ketika dia berdoa ihdinas siratal mustaqim, termasuk dia memohon permintaan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar dia tetap memegang al-Islam ini. Wa tarqi ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan agama-agama yang lainnya. Wal hidayatu fi sirat,
Sedangkan hidayah fi sirat, seorang ketika melangkah di atas sirat butuh petunjuk. Walaupun dia sudah berada di dalam Islam, namun tetap butuh petunjuk. Bagaimana melaksanakan Islam tersebut? Harus ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tetap berjalan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasmulu al-hidayata li jami'i tafasili ad-diniyati ala ilman wa amalan, yang meliputi tuntunan di dalam segala perkara agama, rincian-rincian perkara agama, baik berupa ilmu maupun amalan. Itu kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi ilmu, diajarkan kepada kita perkara yang bermanfaat bagi kita di dalam agama maupun dunia kita. Itu adalah ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, termasuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dituntunkan untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat, yang bermaslahat bagi kita di dalam agama kita, sehingga setiap langkah kita terarah sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, kita mendapatkan ilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Maka dianjurkan seorang untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, daripada doa-doa. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik. Demikian juga Rasulullah SAW memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Demikian juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal du'a min ajma'il ad'iyah. Doa ini, ihdinas siratal mustaqim, termasuk doa yang paling komplit. Doa yang paling komplit itu adalah doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah, yang kita baca di setiap rakaat, di setiap sholat. Itu adalah doa yang paling komplit, yang tidak tersisa pun, tidak ada yang tersisa darinya sesuatu apapun. Komplit sudah. Wa anfa'uha lil 'abdi, dan yang paling bermanfaat bagi hamba. Ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah doa yang paling bermanfaat karena petunjuk yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan walil 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia mohonkan. Walihada wajib 'alal insani ay yad'u Allah bihi fi kulli rak'atin min salatih li daruratihi ila dzalik. Oleh sebab itu, wajib bagi setiap insan untuk dia memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini di setiap rakaat, di setiap salatnya. Karena berada di dalam surat Al-Fatihah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidaklah sah salat seseorang yang tidak membacakan surat Al-Fatihah. Wajib dia membaca doa ini, termasuk di dalam surat Al-Fatihah itu adalah doa ini, doa yang paling komplit dan doa yang paling bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, karena dia sangat membutuhkan kepada doa ini, membutuhkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat yang paling sahih bahwasanya membaca Al-Fatihah itu adalah merupakan kewajiban dan rukun di setiap rakaat bagi imam maupun makmum, karena di dalamnya terkandung doa yang sangat dibutuhkan oleh hamba. Kemudian pada ayat ihdinas siratal mustaqim
yaitu bentuk daripada permohonan seorang hamba kepada Rabb-Nya agar diarahkan, ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, sirat al-mustaqim. As-sirat dikatakan as-sirat, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, was-siratu ma jama'a khamsata awsat. Sirat yaitu jalan, itu yang terkumpul padanya 5 sifat. Dinamakan sirat yaitu dikarenakan dia terkumpul padanya 5 sifat. Al-ula tariqan mustaqiman, jalan yang lurus. Lurus jalannya, tidak berbelok ke kiri dan ke kanan, namun lurus arahnya. Yang kedua sahlan, mudah untuk ditempuh, tidak sulit. Yang ketiga maslukan, yang bisa ditempuh, yang bisa diikuti. Ar-rabi'a wasi'an, luas, bukanlah sempit, namun luas dia. Yang kelima al-khamisah mausulan, sampai pada tujuan. Oleh sebab itu, dikarenakan as-sirat terkumpul di 5 sifat ini, maka ahlu tafsir berbeda-beda pendapat mereka di dalam mentafsirkan apa makna daripada sirat tersebut. Yang mana intinya kepada suatu makna, kembali kepada suatu makna hasilnya, yaitu al-mutaba'atu lillahi walir rasuli, itu mengikuti Allah dan Rasulnya. Ada yang mengatakan siratul mustaqim ini adalah al-Islam. Ada yang mengatakan as-siratul mustaqim itu adalah al-haq. Ada yang mengatakan as-siratul mustaqim itu adalah ad-din, agama. Dan ada yang mengatakan bahwasanya as-siratul mustaqim itu adalah jalannya para sahabat, metodenya para sahabat. Kata Ibnu Katsir, wa kullu hadhihi al-aqwal sahihah. Semua pernyataan-pernyataan ini adalah benar. Benar. Karena kata beliau rahimahullah, mutalazimatun, masing-masing saling berketerkaitan. Fa inna man ittaba'an nabiyya wa qatada bil ladaini min ba'dihi Abi Bakar wa Umar faqad ittama al-haq. Karena orang yang mengikuti Nabi dan meneladani Abu Bakar dan Umar setelahnya, maka sungguh dia telah mengikuti al-haq. Berarti al-haq pertama tadi al-ittiba, mengikuti Nabi. Kemudian sekarang adalah mengikuti metodenya para sahabat. Kemudian berarti dia telah mengikuti al-haq. Kemudian wa man ittaba'al haq faqad ittaba'al Islam. Tentunya orang yang mengikuti al-haq, dia telah mengikuti al-Islam. Wa man ittaba'al Islam faqad ittaba'a al-Qur'an wa huwa kitabullahi wa balhu al-matin. Dan barang siapa yang mengikuti al-Islam, berarti dia telah mengikuti Al-Quran. Karena salah satu tafsir daripada tafsir para ulama bahwasanya as-siratul mustaqim adalah Al-Quran. Jadi tadi berkesinambungan antara satu pendapat ulama ketika mentafsirkan as-siratul mustaqim. Jadi semua pernyataan, baik yang menyatakan itu adalah al-Islam, yang menyatakan itu adalah ittiba'u an-nabi,
ataupun menyatakan itu adalah ittiba'u Abi Bakar wal Umar, ataupun yang menyatakan bahwasanya ittiba'u al-haq, ataupun yang menyatakan itu adalah ittiba'u Al-Quran. Semuanya adalah maknanya sama, kembali kepada perkara agama semuanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat An-Nawas bin Sam'an dengan sanad yang hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Daraballahu masalan siratan mustaqiman." Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan siratal mustaqim. Wa ala jambatai as-sirat suran. Dan di samping kiri dan samping kanan daripada jalan tersebut ada dua tembok. Fihima abwabun maftuhah. Pada kedua tembok tersebut didapatkan pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murahhah. Dan pada pintu-pintu tersebut didapatkan tirai yang terurai. Wa 'ala babis sirati da'in. Dan di pintu jalan, di pintu sirat tersebut ada yang berseru, yaqulu ya ayuhan nas udkhulus sirat jami'an, yang mengatakan wahai manusia, masuklah ke jalan kalian semuanya. Wala ta'uju, jangan kalian membelok ke kiri dan ke kanan. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Di sana ada yang memanggil dari atas sirat. Fa idza arada al-insan ay yaftaha syai'an min tilkal abwab, dan ketika ada yang ingin mencoba membuka pintu-pintu yang berada di pinggir sirat tersebut, yang berada di tembok kiri kanan sirat tersebut, qala, maka dia mengatakan waihak la taftah, celaka engkau, jangan engkau buka. Jangan engkau buka. Fa innaka in taftahu talijhu, karena engkau, jika engkau membukanya, kamu akan masuk ke dalamnya, terseret ke dalamnya. Fasirat al-Islam. Maka yang dimaksud dengan sirat ini, jalan sini adalah Islam itu sendiri. Wasuran, tembok yang berada di kiri dan kanan itu adalah hududullah, itu adalah hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah, halal dan haram. Wal abwabu al maftuhah, sedangkan pintu-pintu yang terbuka di tembok tersebut itu adalah maharimullah, yaitu perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram. Wa dzalika da'i, dan yang menyeru tersebut ala ra'sis sirat, yang berada di atas sirat tersebut kitabullah, itu Al-Quran. Wada'i min fawqis sirat, dan yang menyeru di atas sirat itu adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslimin. Nasihat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di qalbu seorang muslim. Di mana kalbu, asal daripada kalbu seorang muslim ini ingin kebaikan. Ingin kebaikan, bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Ini daripada tafsir as-siratal mustaqim, yang semoga kita semuanya tetap berada di atasnya dan senantiasa ditunjukkan kepada kebaikan dan terhindar daripada segala kejelekan. Kemudian untuk berikutnya akan diuraikan tentang sifat daripada sifat as-siratal mustaqim,